Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Ray. Nah, kali ini kakak akan mau bahas tentang soal SNBT Subbab Peneralan Matematika. Untuk pembahasan soalnya, yuk langsung simak penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Ini soal yang pertama, jadi kita baca dulu ya. Ada 12 murid laki-laki, kemudian ada 16 murid perempuan. Oke. Ini membahas tentang rata-rata nilainya bla bla bla. Tapi kita terlebih dahulu baca pertanyaannya ya teman-teman. Akan dipilih pengurus inti yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda pada kolom yang sesuai. Jadi akan diambil pengurus yang terdiri dari 5 murid ya. Nah, di sini tidak dijelaskan 5 muridnya untuk keterangan apa ya. Jadi jelas kalau tanpa keterangan apapun ini menggunakan kombinasi ya. Karena urutannya itu bakal tidak berlaku di sini ya. Oke, pernyataan pertama, banyaknya memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan ya. Jadi kita menggunakan rumus kombinasi. Nah, teman-teman bagi yang lupa, rumus kombinasi adalah NCR ya. Ini N faktorial, kemudian kamu kurangkan ini N min R faktorial dan dikali dengan R faktorial. Ini rumus daripada kombinasi atau pemilihan banyaknya cara ya. Sekarang tinggal kita hitung saja, katanya 5 pengurusnya itu semuanya harus perempuan. Nah, kita lihat perempuannya ada berapa ya. Statement pertama, perempuannya 16, kombinasi diambil semuanya perempuan ya, 5-5-nya. Berarti 16 faktorial dibagi dengan ini dikurangkan jadi 16 dikurangi 5, 11 faktorial, kemudian belakangnya 5 faktorial. Nah, ini kan dikali mundur ya, 16 dikali 15, 14, 13, 12 sampai 11 saja teman-teman ya. Nah, karena di sini ada 11 faktorial, nanti bisa kita coret gitu ya. Untuk 5 faktorial sendiri adalah 5, 4, 3, 2, 1 ya. Jadi faktorial itu dikali mundur sampai dengan 1. Ini bisa kita coret terlebih dahulu 11 faktorialnya. Kemudian nanti ini 4 dikali 3, 12 ya teman-teman. Kemudian 14 dibagi dengan 2 itu adalah 7. Kemudian 16 dibagi, nggak bisa ya, 15 dibagi 5 adalah 3. Nah, sekarang kita tinggal kalikan sisanya ya. 16 nya ini belum kecoret teman-teman ya. 16 dikali 3 dikali 7 dikali dengan 13. Nah, ini kalau kita kalikan ya akan menghasilkan 4.368 gitu ya. Jadi ini statementnya benar. Nah, kemudian untuk yang kedua ya, kita hapus dulu ini ya. Nah, untuk yang kedua kita hitung, katanya banyak cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki. Ya, semuanya laki-laki. Berarti total murid laki-lakinya 12, akan dipilih semuanya laki-laki, 5-5-nya laki-laki. Ini berarti 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali dengan 8 faktorial saja ya. 12, 11, 10, 9, 8. Kenapa? Karena ini kalau kita kurangkan 12 kurang 5, 7 faktorial. Oh, ini kurang 1 lagi, 7 faktorial ya. Nah, kemudian kanannya ada 5 faktorial atau 5, 4, 3, 2, 1. Ini kita coret teman-teman. Kemudian kita bisa coret lagi 4 dikalikan dengan 3 itu 12 ya. Kemudian ini 5 dikali 2 adalah 10 ya. Oke, berarti yang tersisa di sini adalah 11 dikali 9 dikali 8 atau 11 dikali 72 ya. Berapa nih? 720 ditambah 72 akan menghasilkan 792. Ternyata ini tidak sesuai dengan statementnya ya gitu. Jadi ini jelas salah gitu. Oke, kita akan buktikan statement yang terakhir. Katanya di sini dijelaskan banyak cara memilih sehingga terdapat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti. Nah, berarti 2 murid laki-laki, sisanya berarti 3 murid perempuan. Kan harus 5 nih. 2 murid laki-laki, ada 12 diambil 2 dikalikan dengan perempuannya totalnya 16 diambilnya 3 ya.
Menggunakan cara yang sama dengan seperti ini, nanti akan menghasilkan 36.960 hasilnya. Jadi yang ini juga tepat. Oke, berarti di dalam soal ini ada 2 statement yang benar dan 1 statement yang salah gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang kedua. Ini juga sama ya, tentang peluang ya. Jadi kalau peluang nanti caranya tinggal dibagi dengan peluang semesta ya. Akan dipilih pengurus inti yang terdiri dari 5 murid ya, kayak tadi. Peluang kelas memiliki 1 atau ya. Atau berarti dijumlah ya, kalau ada kata-kata atau itu dijumlah, sedangkan kalau misalkan ada kata dan itu dikali ya. 2 murid sebagai anggota pengurus inti, jadi 1 laki-laki atau 2 murid laki-laki. Untuk peluang sendiri adalah kejadian yang diinginkan, yaitu ini dibagi dengan kejadian semestanya. Ya sudah, gampang saja ya. Kejadian yang diinginkan adalah 1 murid laki-laki, berarti kalau 1 murid laki-laki, total laki-lakinya kan 12, diambil 1 dikalikan dengan sisanya dulu nih, kan harus 5 murid. Yang terpilih 1 laki-laki ya, berarti sisanya perempuannya 4 ya, 16 C4. Ditambah kejadian yang keduanya apa? 2 murid laki-laki yang terpilih, berarti 12 C2 dikalikan dengan perempuannya berarti 3 ya. Kemudian nanti kita bakal bagi, nah kita bagi dengan total muridnya, ini semestanya ya, total muridnya 12 laki-laki tambah perempuan adalah 28, diambil 5 murid. Nah ini dihitung sama seperti tadi, nanti akan menghasilkan jawaban 70/117 ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C ya, menggunakan rumus kombinasi yang tadi. Oke, ini soal yang terakhir teman-teman ya. Nah jadi di sini bakal kita gambar ulang gitu ya. Nah di sini diketahui bahwasannya katanya kambing ditempatkan dalam kandang pada suatu halaman penuh rumput. Kandang berbentuk persegi panjang A, B, C, D gitu ya. Dengan panjangnya itu 12, ini 12. Kemudian lebarnya itu 9 ya, adanya 9 itu. Nah kemudian ya, kambing ditambatkan pada dinding AB dengan tali yang panjangnya T meter. Ini panjang talinya T meter panjangnya. Kambingnya berarti di sini di titik P. Oh ini ininya pangkal talinya ya. Jadi nanti talinya itu sepanjang T, pangkal talinya di sini nih. Jadi nanti kambing bisa bergerak di area sini gitu ya. Gitu kan. Pangkal tali ditambatkan pada dinding AB ini ya. Di titik P berjarak X meter dari titik root A ya. Yang menjadi pertanyaan di sini teman-teman adalah jika diketahui bahwa ini radiusnya ya, T-nya ini panjang talinya itu adalah antara 0 sampai 6 ya. Jadi dia nggak mungkin 6 ya. Kurang dari 6 dan harus lebih dari 0 ya. Kisaran ini range-nya. Daerah merumput kambing akan maksimal jika. Nah, daerah merumputnya akan maksimal jika apa? Kita bakal gambar ulang ya persegi panjangnya supaya lebih mudah teman-teman melihatnya nanti. Kita bakal hapus dan kita gambar ulang persegi ya, persegi panjang. Kemudian di sini adalah A, B, C, D. Nah, ingat tadi pangkal tali ya. Talinya itu ditempatkan pada sisi AB yaitu di titik P. Bagaimana caranya ya agar daerah merumput kambing ini menjadi maksimal? Yaitu nanti akan harus membentuk setengah lingkaran teman-teman ya. Nah jadi kita pilih di tengah-tengah sini nih ya, di tengah-tengah sini pangkal talinya. Kemudian nanti akan membentuk setengah lingkaran ya. Nah seperti itu. Nah dimana ini adalah pusat panjang talinya itu tadi harus di antara range 0 sampai 6 ya, nggak boleh lebih dari 6 itu. Ini panjang talinya adalah kita misalkan saja T ya, gitu. Panjang talinya T. Sedangkan ini tadi adalah jaraknya X ya gitu. Ini kan membentuk setengah lingkaran nih ya. Jadi setengah lingkaran itu, ingat lingkaran itu spesial karena mempunyai jarak yang sama dari pusat ke setiap titik yang ada pada lingkaran. Jadi ini sama semua jaraknya teman-teman ya. Nah kita bisa asumsikan ya, kita bisa simpulkan bahwasannya nanti ini kan sini. Karena ini adalah radiusnya T dan ini X, ini harusnya sama. Karena kalau dalam lingkaran dua-duanya disebut sebagai jari-jari. X maupun T dia merupakan jari-jari ya. Nah makanya di sini jarak dari X ini atau jarak dari AP ini dia nggak boleh melebihi daripada radius ya. Jadi kalau radiusnya 3 ya ini juga nggak boleh lebih dari 3 gitu ya. Ya kalau ini 6 ya ini kan nggak boleh 6 ya. Misalkan 5 ya ini 5 gitu kan. Nah berarti kita bisa simpulkan bahwasannya di sini T-nya itu ya itu harus kurang dari atau sama dengan PA ya. Jadi PA-nya itu harus melebihi atau sama dengan T, nggak boleh kurang dari ya gitu. Oke, statement pertama. Nah kemudian nanti ya si T ini kan dia bakal sama dengan X ya karena di sini radius ya. Ini bentuknya setengah lingkaran, oke? Setengah lingkaran gitu.
Jadi supaya maksimum dia harus dibentuk setengah lingkaran ya. Ini berarti T-nya itu ya sama dengan X juga gitu ya, harus sama dengan X. Nah sedangkan si PA sendiri kalau kita jabarkan ya, supaya kita menemukan bentuk di sini dalam bentuk angka, kita harus mengotak-atik bentuk ini ya. PA sendiri di sini ya, kalau kita jabarkan kan tadi panjang daripada AB itu adalah 12 ya. Berarti kalau misalkan ini 12 ya, ini kan sama dengan T juga ya gitu. T. Ya maka jarak daripada AP ini ada 12 dikurangi PB ini, atau sama dengan radius T gitu ya. 12 dikurangi dengan T gitu ya. Jadi dia juga nilai 12 min T tidak boleh kurang dari nilai daripada si X gitu ya. Nah nanti bakal kita sambungkan kedua pertidaksamaan ini, kita bakal gabungkan, berarti T harus kurang dari PA. PA sendiri kan sama dengan X ya. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini, dan si X ini harus kurang dari 12 minus T. Jadi kalau kita cocokkan dengan opsi ya, ini harus jeli ya, jadi harus pandai-pandai menyamakan dengan opsi yang ada di pilihan sini ya. Bentuknya harus mirip gitu ya. Karena terkadang ya di matematika itu bentuknya tidak sama tapi dia memiliki nilai yang sama ya. Sedangkan di sini kita harus menyamakan bentuk dan nilai ya. Jadi bentuk di sini harus sama ya. Kayak misalkan 2 min 4 itu kan sebetulnya sama dengan min 2 ya. Tapi kalau di opsinya harus bentuknya 2 min 4 ya, kita harus mengubah bentuk min 2 ini menjadi 2 min 4 gitu ya. Analoginya seperti itu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi E. Gimana ya gitu. T kurang dari sama dengan X, kemudian X kurang dari sama dengan 12 minus T. Oke, jadi itu pembahasan dari soal SNBT Subbab Penerapan Matematika yang kakak sediakan ya. Jadi tadi ada dua jenis peluang ya, kemudian satunya jenis kuantitatif ya, jadi penalaran tapi dengan bentuk hitungan gitu ya. Nah kakak sudah sediakan untuk latihan soalnya, silakan nanti kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk soal-soal selanjutnya silakan kamu pantengin terus GP Media Channel. See you di next video, sampai jumpa.